Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Semoga semuanya sehat dan tetap semangat menjalani PJJ-nya. Di video kali ini adalah video untuk mengingatkan kembali atau menjelaskan tentang fungsi kuadrat. Untuk fungsi kuadrat ini sangat penting artinya karena di beberapa materi tertentu terkadang kalian diminta untuk menggambarkan grafik dari sebuah fungsi kuadrat, atau dari grafik fungsi kuadrat kalian diminta untuk membuatkan atau menyebutkan apa persamaan fungsinya, gitu ya. Jadi di video kali ini, Ibu akan menjelaskan tentang bagaimana cara menggambarkan fungsi kuadrat dan bagaimana membuat fungsi dari sebuah grafik parabola. Ya, grafik parabola adalah grafik dari suatu fungsi kuadrat. Oke, langsung saja. Di sini diberikan contoh soal, sketsalah grafik fungsi kuadrat berikut. Y sama dengan x kuadrat min 2x min 8. Atau dapat ditulis juga fx sama dengan x kuadrat min 2x min 8. Kalau kalian lihat bentuk umumnya, ini adalah bentuk umum dari fungsi kuadrat. Kenapa? Karena pangkat tertingginya 2. Oke, untuk bisa membuat grafik fungsi kuadrat, maka langkah-langkahnya yang pertama kalian tentukan terlebih dahulu titik balik fungsi kuadrat. Memang ini tidak bisa dibilang tidak wajib ya. Namun dalam sebuah grafik fungsi kuadrat, di situ bentuk dari sebuah grafik fungsi kuadrat itu kan parabola. Di parabola itu nanti akan kalian lihat puncaknya atau titik baliknya. Bisa itu titik balik minimum atau titik balik maksimum. Maka kalau untuk melukiskan grafik fungsi kuadrat dan kemudian kalian ingin lihat titik baliknya itu apa atau titik baliknya itu rumusnya bagaimana, untuk bisa melihat bagaimana bentuk dari titik balik atau titik puncak dari grafik fungsi kuadrat tersebut. Maka di sini ada rumusnya, yaitu titik balik fungsi kuadrat itu koordinatnya adalah, misalnya misalkan P ya, P, XP, YP. Maka XP sama dengan min B per 2A. Kemudian YP sama dengan B kuadrat min 4AC per min 4A, atau bisa dituliskan juga D diskriminan per min 4A. Gitu ya. Kemudian untuk contoh soal ini, maka kalau kita lihat dengan teliti bahwa A-nya atau koefisien dari X kuadrat itu 1. B atau koefisien dari X itu min 2. Dan konstanta atau C yaitu min 8. Maka kalau kita masukkan rumus XP sama dengan min B per 2A, maka dihasilkan sama dengan min dalam kurung min 2 per 2 kali A-nya 1. Maka XP-nya sama dengan 1. Kemudian YP sama dengan B kuadrat min 4AC per min 4A. B kuadratnya berarti min 2 dikuadratkan min 4 kali 1 kali min 8 per min 4 kali 1. Begitu ya. Maka YP-nya didapat min 9. Maka kita lihat bahwa titik balik fungsi kuadratnya adalah P1, min 9. Oke, lanjut. Langkah kedua, menentukan titik potong grafik dengan sumbu X. Kalau kita lihat atau kalau kita mau membuat titik potong grafik dengan sumbu X, maka syaratnya adalah Y sama dengan 0. Berarti dari fungsi ini X kuadrat min 2X min 8 kita sama dengan kan 0. Dengan kata lain, untuk mencari X-nya, ya, ada beberapa cara kan. Bisa, kalau memang itu bisa difaktorkan, faktorkan. Kalau tidak bisa, berarti pakai rumus
kuadrat. Oke, ternyata x kuadrat min 2x min 8 sama dengan 0. Untuk mencari akar-akarnya bisa kita faktorkan, yaitu x min 4 dan x plus 2 sama dengan 0. Maka x1-nya sama dengan 4 dan x2-nya sama dengan min 2. Maka titik potong sumbu x-nya yaitu x, y ya, y-nya 0. X-nya berarti yang didapat ini. Berarti titik potongnya yaitu 4,0 dan min 2,0. Oke, gitu ya. Berikutnya. Langkah berikutnya adalah menentukan titik potong grafik dengan sumbu y, di mana x sama dengan 0. Kalau tadi y-nya kita ganti 0, sekarang x-nya kita ganti 0, maka y-nya berapa? Berarti y sama dengan 0 kuadrat min 2 kali 0 min 8, maka y-nya sama dengan min 8. Maka koordinat titik potong sumbu y-nya adalah x, y, berarti 0, min 8. Untuk langkah keempat adalah langkah tambahan. Kalau kira-kira sampai langkah ketiga sudah bisa terbentuk, ya tidak perlu kita tambahkan langkah keempat. Ini hanya untuk membuat grafiknya itu lebih mulus gitu ya. Oke, tadi yang sudah kalian lakukan langkah pertama itu kan kalian dapatkan P-nya 1,-9 ya. Puncak atau titik baliknya. Ternyata kalau kita lihat 1,-9 berarti di sini. Berarti puncaknya ada di bawah. Kemudian titik potong sumbu X-nya didapat 4,0 dan min 2,0. Maka di sini 4,0 kan di sini, min 2,0 di sini. Lah berarti kan grafik parabola ini memotong sumbu X di dua titik ini. Kemudian ini puncaknya. Ternyata kalau kita amati dengan baik, koefisien dari x kuadrat itu kan positif. Maka benar bahwa grafik fungsi kuadrat itu grafiknya membuka ke atas. Berarti ini membuka ke atas. Kalau membuka ke atas, maka didapat titik baliknya adalah titik balik minimum. Karena puncaknya ada di bawah. Gitu ya. Nah, inilah gambar dari grafik fungsi kuadrat. Ini bentuk parabola. Gitu ya. Yang ini membagi parabola menjadi dua sama besar ya, itu dinamakan apa? Iya, dinamakan sumbu simetri. Sumbu simetrinya berapa? Sumbu simetrinya itu di titik X sama dengan 1. Jadi saat kalian mau mencari titik balik tadi kan ada XP. XP itu sumbu simetri. Dan ini namanya nilai maksimum atau minimum. Karena dia tadi titik baliknya minimum, berarti nilai minimum. Gitu ya. Oke, berikutnya. Nah, berikutnya ini adalah menentukan persamaan fungsi kuadrat. Menentukan persamaan fungsi kuadrat ada beberapa rumus. Di sini, kalau grafik itu melalui 3 titik yang tidak segaris, A, B, C dengan 3 titik yang berbeda. Yang kedua, kalau grafik itu memotong sumbu X di titik A, X1,0 dan B, X2,0 dan memotong titik di sumbu Y di X, Y, ya berarti ini. Ini sama ini kan titik potong sumbu X. Yang ini adalah titik potong dengan sumbu Y. Maka rumusnya nih, seperti ini. Berarti rumusnya Y sama dengan A, X1 min 0, kemudian kali X2 min 0, gitu ya. Kemudian kalau grafik itu melalui titik balik, ya titik balik atau titik puncak, yaitu A, XP, YP, dan melalui titik potong sumbu Y ini, X, Y, maka bisa kita cari dengan Y sama dengan A, X min XP kuadrat plus YP kuadrat. Kemudian ini yang ketiga, hampir sama dengan yang tadi, hanya berarti ini titik puncaknya ada di bawah, gitu ya. Oke, langsung aja kita ke contoh soal. Yang pertama, jika melalui 3 titik sembarang, 0,4, min 1,7, dan 1,3. Berarti rumusnya seperti saat kalian membahas bab sistem persamaan linear 3 variabel. Berarti rumus bentuk umum fungsi kuadrat itu kan Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C ya. Maka disubstitusikan masing-masing ke persamaan itu. Jadi 0,4 berarti 0 itu kan X.
4 itu kan Y, berarti dimasukkan ke rumus Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. Maka jadinya seperti ini. Gitu. Coba kalian buka lagi materi yang terkait dengan sistem persamaan linear 3 variabel di video sebelumnya. Langsung aja ya, materi ini sudah pernah dibahas. Oke, lanjut. Sekarang kalau diketahui titik balik, ya titik balik atau titik puncaknya. Titik puncaknya berarti kan XP, YP, berarti XP-nya itu 3, YP-nya itu 5. Kemudian 2,6 ini adalah titik yang dilalui, berarti kan X, Y. Tadi kan rumusnya Y sama dengan A, X min XP kuadrat plus YP, gitu kan ya. Maka Y-nya itu, ya, berarti nanti ini, ya, pertama kali ini kita kosongkan dulu karena yang disubstitusikan adalah XP, YP. Maka Y sama dengan A, X min XP-nya kan 3, dikuadratkan plus YP-nya 5. Kemudian kita substitusikan X, Y atau titik yang dilalui, kan ya, berarti X-nya kita ganti 2, ini ya, kemudian Y-nya kita ganti 6. Berarti 2 min 3 dikuadratkan kan min 1. Ya, min 1 kali A berarti, 2 min 3 min 1 dikuadratkan 1. 1 kali A berarti A. A plus 5 sama dengan 6, maka A-nya sama dengan 1. Maka fungsi kuadratnya Y sama dengan, fungsi kuadrat kan masih ada unsur Y dan X. Berarti nggak usah diganti untuk mencari fungsinya. Ya, karena A-nya sudah didapat 1, berarti kita substitusikan A-nya 1. X-nya juga kan untuk variabel, gitu ya. Maka X min, ini kan berarti yang ini A-nya diganti 1 ya. Berarti Y sama dengan X min 3 kuadrat plus 5. Maka ini dijabarkan jadinya X kuadrat min 6X plus 9 plus 5. Didapat Y sama dengan X kuadrat min 6X plus 14. Seperti itu. Oke, sampai sini ada yang perlu ditanyakan, boleh kalian tanyakan lebih lanjut. Dan di video selanjutnya nanti kita akan bahas jika disajikan bentuk grafiknya. Ya, terima kasih, terus tonton video selanjutnya dan semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.